benar? Saudara juga di sini izin Allah. Nah, sekarang aku mau nanya, apakah pencurian terjadi dengan izin Allah bukan? Ya, ulangi, gini. Sekarang yang hadir di sini akan ngasih kepada saya 1 butir nasi dengan segala tenaganya, menggotong nasi untuk Allah. Tapi Allah nggak menghendaki. Apakah nasi itu akan sampai atau tidak? Ya. Jawab. Ya. Yakin? Yakin. Tidak ada karunia apapun yang bisa sampai tanpa izin Allah. Sekarang sebaliknya, semua yang hadir ini akan mencelakakan. Tapi Allah tidak izinkan. Celaka nggak? Ya. Sekarang kita tes ya. Nah ya. Semua yang hadir ini tolong lempar apa aja. Batu, botol, kaleng, apa aja. Sesukanya, porsi juga boleh. Meja tuh banyak. Ke wajah ini kita lihat. Kalau Allah tidak izinkan, pasti nggak akan kena. Ya, silakan. Ayo. Tuh kan Allah nggak izinkan ya. Paling ada yang lempar-lemparan gitu. Jadi yang dimaksud Allah tidak izinkan tuh tidak berarti dilempar terus nggak kena. Bukan begitu. Bisa begitu, tapi bisa juga hati saudara dibalikin oleh Allah. Kan Allah membulak-balik hati. Jadi nggak berani lempar. Ada yang udah lempar-lempar, tapi hatinya kualat. Ini kenapa nggak dilempar-lempar aja deh kan? Kenapa? Ayo, jadi hati itu dikuasai oleh siapa? Oh, makanya jadi lelaki perempuan tuh nggak usah lebay. Misalkan ini naksir, tidak usah kita bawa bunga yang terang bulan, nggak ngepek. Udah tahu si perempuan itu alergi serbuk sari, nggak usah, tenang aja. Aduh tapi persaingan ketat Misalkan ada satu wanita ditaksir oleh ada satu pria ya ditaksir oleh 5 wanita. Setuju? Enak katanya. Baik, kita balikan. Ada 5 wanita naksir satu pria ya. Tapi kalau lihat dari jumlah benar-benar kebalik kan ini. Gimana nih? Apakah persaingan? Persaingan ini ketat. Si itu ganteng, si ini banyak uang. Gak usah takut. Yang menentukan siapa? Allah. Tapi si itu banyak duit. Gak usah takut. Tapi saya mah kurang, nggak usah ngomong gitu, udah jelas kalau kurang cakep nggak usah diomongin. Udah biarin aja, milik Allah nih badan, benar? Sudah, istiqomah saja. Ya Allah, wahai yang maha tahu segala-galanya, Engkau tahu persaingan ketat. Nggak usah ngomong gitu, akhirnya nggak sopan. Pesaing saya ya Allah. Secara ukuran manusiawi saya eleh ya Allah. Tapi andalan saya Engkau. Nggak usah gitu-gitu amat ya. Ya Allah, sekiranya dia memang jodoh saya, tolong itu 4 teman saya jangan jatuh cinta sama dia. Kasih yang lain aja lah ya Allah. Tapi kalau dia memang bukan jodoh saya, atuh cabut, jangan sampai saya naksir dia. Beri dia yang terbaik untuknya. Dan saya juga minta yang lebih baik. Kalau juga ngerti lah saudara ngomong gitu. Kalau udah takdirnya jodoh, pasti ada jalan, dan nggak usah ngotot ke Allah tuh ya. Ngotot tuh pengen deket dengan Allah, bukan ngotot dengan keinginan. Jelas? Tenang ya. Ada Allah yang menguasai takdir. Kita mah tugasnya bukan ngatur Allah. Tugas kita meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, dan pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Nggak akan kemana-mana takdir mah. Nggak akan kemana-mana takdir mah, nggak akan ketukar. Allah mah nggak mungkin ketukar-tukar ya.
Benar? Misalkan ini badan kepala unta, nggak mungkin gitu, pasti ngepas tadi. Ayo duduk itu gajah, nggak mungkin, nggak ada yang ketukar, presisi semuanya. Benar? Kenapa rambut berhenti di sini? Karena Allah tahu kalau semua rambutan kurang enak. Terakhir, semuanya pasti kembali ke Allah. Enggak ada yang bisa lari. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Yang membuat kita capek pasti larinya bukan ke Allah. Katanya di Jepang banyak yang bunuh diri ya, karena dia nggak tahu. Dengar ya teman-teman, setiap orang punya persoalan. Berat ringannya persoalan bukan oleh persoalannya, berat ringannya persoalan tergantung persepsi kita terhadap persoalan. Kita dihina orang, menghina harga diri saya. Lihat, tenang atau sengsara, saya nggak terima, perih, karena nyebut perih kan nggak usah kayak gitu, biar perih lah sama aja, sama tuh hurufnya, nggak usah terkuat, kalau nggak kuat nggak usah ngomong, berbalik ya kan, nggak usah diomongin, masa nggak kuat ngomong terus, atau saya mah mau pingsan aja, apalagi mau pingsan, nggak usah minta izin, kelepek aja. Dasar lebay. Itu teh acting, itu teh caper Pak, dari perhatian, benar? Benar? Kalau kita yakin Allah satu-satunya yang menolong, udah tenang. Setiap ujian, kira-kira udah diukur nggak ujian yang menimpa kita? Sudah diukur tidak oleh Allah? Allah itu maha adil. Arti adil itu menempatkan sesuatu pasti pada tempatnya. Allah yang menciptakan kita, Allah paling tahu dong keadaan kita. Kita pasti diuji, tapi kan ujian itu tidak ada yang bahaya. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawabannya. Ini serius kan? Benar? Benar kan? Jadi yang bahaya dalam hidup kita, persoalan hidup atau sikap terhadap persoalan? Oh, sikap. Monyet lo. Tapi bagi orang yang jernih berpikirnya, monyet lo. Oh, bukan. Assalamualaikum. Itu jawaban yang benar. Tapi ada yang tidak tahu, monyet, nonying. Dia nggak tahu jawaban, jadi penyuut ya. Lagi naik motor di Indo, ban meletus. Bagi yang nggak tahu jawab, motor nyusahin. Ini padahal ban baru beli, kacau nih. Jadi beres nggak bannya? Jadi bahagia nggak? Padahal lagi nanjak, nanjak kaki nih. Motor maju sendiri nggak? Coba kalau innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ban meletus dengan takdirmu, berarti ada rezeki tukang tambal ban di dompet saya. Baiklah, akan saya antarkan ya Allah. Pas nanjak nih, engkau tahu saya kurang olahraga ya. Coba tenang atau gelisah kan? Ketemu tukang tambal ban, bang, assalamualaikum mas. Ada apa kok gembira sekali ya? Saya jauh-jauh nganterin rezeki nih. Tolong tambahin. Berapa lubangnya? Cuman 1. Tambahin dong. Kalau kembali ke Allah pasti tenang. Betul? Tapi nggak kembali ke Allah pasti stres. Benar? Makin cepat kembali ke Allah, cepat tenang. Makin lambat kembali ke Allah, lambat tenang. Dihina, coba. Saya nggak nyangka. Udah nyangka. Kalau nggak nyangka pasti nggak ngomong gitu.
gitu. Masa nggak nyangka diomongin ya? Dia saya udah baik-baikin, ternyata dia nggak tahu diri, malah menghina. Jadi bahagia nggak? Ya Allah, Engkau dengar dia menghina, tidak mungkin menghina tanpa izinmu. Alhamdulillah ya Allah, dengan saya dengar dia menghina saya tahu bahwa Engkau menutupi lebih banyak kehinaan saya daripada yang dia omongkan. Dia cuma ngomong ke saya, tuh tak sih lo omong, padahal sebetulnya saya lupa hutang. Padahal banyak air. Ya Allah, terima kasih. Coba dengerin orang yang menghina kita, bandingkan dengan kehinaan kita yang asli. Beda apa-apa, betul? Betul? Kenapa harus sakit hati? Kita dihargai orang lain bukan karena kita mulia, kita dihargai karena Allah nutupin aib, dosa, kejelekan, dan kekurangan kita. Nah, kalau dibeberkan aib, kira-kira saudara diterima nggak kerja di sini? Jawab. Kalau setiap dosa mengeluarkan bau, kira-kira ada yang mau deket nggak? Nggak mau. Neng, akang-akang, amin, potongnya begini. Kalau tiap dosa mengeluarkan benjolan segede kelereng, kira-kira bentuknya kayak apa? Udah kayak gurita. Kalau kita dihina, langsung ingat ke Allah. Oh, Allah nutupin dosa saya, aib saya. Kira-kira marah atau tidak? Marah atau tidak? Sakit. Aduh, gara-gara sakit saya motor jadi dijual. Tabungan capek-capek kerja di Jepang sekarang habis. Pasti ingatnya bukan ke Allah. Ya Allah, Engkau ciptakan sakit ini karena Engkau tahu betapa banyak dosa yang tidak ketebus oleh tobat saya. Bukankah sakit sebagai penggugur dosa? Ya Allah, saya terima. Mudah-mudahan sakit ini jadi pembersih. Harus jual motor, dulu juga lahir nggak bawa motor, beres-beres aja. Kenapa udah gede nggak punya motor jadi rewel ya? Silahkan bayar ke dokter sekali suntik 200.000. So dokter kasihan, dokter juga punya anak, ingin anaknya sekolah dan sebagaimana. Ridho, relax. Kira-kira stres nggak? Oh gitu. Makanya jangan lambat ke Allah tuh ya. Makin cepat kembali ke Allah, makin tenang hidup ini. Makin lambat kembali ke Allah, nggak ada tenangnya hidup. Itu aja dulu bos. Silakan giliran beliau jelaskan kembali yang lain. Ya, mungkin ada 3 pertanyaan dari audiens di sini. Mungkin ada yang ingin bertanya, 3 pertanyaan saja maksimal. 1. Nah ini ada, ini bapak dekat tuh kan ada yang sebelah apa maksudnya? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Jazakallahu khair atas nasihatnya. Satu aja